minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Paham tuh? Terus gak usah pakai yang saya muliakan, Abuya yang saya muliakan, itu udah gak usah dulu, lewatin aja, langsung aja ke substansinya aja atau ke materinya aja ya. Nanti ngabisin waktu itu. Paham tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Sobah Sa'adiyah, dalam rangka acara musabaqah. Yang mudah-mudahan dalam musabaqah ini banyak hikmah untuk kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasilah beliau Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyeru kepada kita sebagai orang-orang beriman untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, Allah Subhanahu wa taala tidak salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zakat, Allah Subhanahu wa taala tidak zakat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salawat kepada kita, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam biha asyra. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya 10. Dalam artian satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala cukup untuk menyelesaikan kehidupan dunia dan akhirat. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala menjamin 10 rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika Nabiullah Adam alaihissalam, beliau bilang kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau ingin menikah kepada Siti Hawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, apakah kamu sudah punya maharnya?" Maka Nabi Adam pun menjawab, "Belum ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk menjadikan maharnya, yaitu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Dan dikisahkan dari orang soleh, yang mana orang soleh tersebut memiliki tetangga, yang mana tetangga tersebut bisa dibilangkan ahli maksiat. Dia disuruh taubat tidak mau. Dia sehari-harinya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari dia meninggal dunia, si ahli maksiat tersebut. Lalu orang soleh tersebut melihatnya sedang berada di dalam surga. Lalu orang soleh tersebut menanya kepada ahli maksiat tersebut,
wahai engkau, kenapa engkau bisa masuk ke dalam surga padahal engkau selama hidup di dunianya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si orang tersebut menjawab bahwasanya aku pernah menghadiri suatu majelis ilmu yang mana di dalam majelis itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, barang siapa yang mengeraskan suaranya untuk bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Dari semenjak itulah aku selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak orang yang mengikutiku untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengampuni dosa aku dan mereka yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab inilah aku dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Al-Fakir akan membacakan suatu hadis yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa orang yang pelit ialah orang yang ketika disebutkan namaku maka dia tidak bersolawat kepadaku. Maka dari semua yang Al-Fakir tadi sebutkan, ini hanya sebagian kecil dari keutamaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selaku thalabun ilm dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena solawat itu bagi thalabun ilm sangat penting sekali. Apabila kita sering merasakan dalam susahnya menghafal, dalam susahnya memahami ilmu, dan kesusahan-kesusahan yang lainnya ketika kita menuntut ilmu, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu bisa menjadi kifarat dosa buat kita sebagai pembaca salawat tersebut. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah hadirin, insyaallah yang kedua akan disampaikan oleh artis kondang kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Pria idaman para wanita. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang datang jauh dari Purwakarta. Kita sambut Gus Azmi. What? Bersama Mauladi. Iku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz tad'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu ala alihi wa baraka wassalam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Tidaklah kita bernafas melainkan nikmat dari Allah. Sepatutnya kita sebagai seorang hamba yang senantiasa beriman kepada Allah selalu mengucap alhamdulillah atas pembuktian bahwa kita telah bersyukur kepadanya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya.
Dialah yang menciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Dialah yang mengasihi hambanya, penuh kasih sayang, tidak membeda-bedakan dan tanpa membanding-bandingkan. Dialah Allah yang selalu menjaga musibah, menimbang menurunkannya. Padahal kita sebagai seorang pendosa, kita sebagai pemaksiat yang selalu lalai dari Allah, sepatutnya Allah menurunkan azab kepada kita semua. Tapi Allah lebih menahan menimbang menurunkannya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Salam. Dialah umat akhir zaman yang mencintai umatnya. Kecintaannya tidak bisa diukur dengan apapun. Begitu besar kecintaan kepada umatnya, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibedakan dengan apapun. Apakah kita mencintai beliau melebihi cinta apapun? Apakah kecintaan kita kepada beliau melebihi kecintaan kita di luar selain Nabi Muhammad SAW? Tak lupa kepada keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in, keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, berdirinya Al-Baqir di sini tidak lain dan tidak bukan akan menyampaikan sebuah untayan materi atau ilmu, yang mana ilmu ini yang dapat dari Nabi Muhammad SAW, yang Al-Baqir dapatkan dari guru-guru kita semua. Berinya Al-Baqir di sini akan menyampaikan sedikit ringkasan dari rasa bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup dengan begitu. Bersyukur dapat diekspresikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan perkataan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Diekspresikan dengan hati, bagaimana itu diekspresikan dengan hati? Diekspresikan dengan hati dengan kita bersyukur ialah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua. Sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Berdirinya Al-Baqir di sini, duduknya antum di sana semua, melihatnya antum semua di sana, melihatnya Al-Baqir di sini, tidak lain dan tidak bukan itu kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Sepatutnya kita sebagai seorang hamba selalu bersyukur, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan yang kedua, rasa bentuk bersyukur kita kepada Allah ialah diekspresikan dengan perkataan. Bagaimana? Dengan ucapan kita alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam hadis yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, yang artinya tidaklah seorang hamba bersyukur melainkan dia telah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pengekspresian rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Ialah dengan kita bersujud syukur. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, ringkas saja karena waktu pas yang calon teing karena waktu Al-Baqir, ringkas saja ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang ulama, ketika beliau keluar dari kamar mandi, dia selalu bersujud syukur atas apa yang Allah berikan, nikmat makanan, bisa keluar masuknya makanan, atas rezeki Allah kepada setiap hambanya. Mungkin hanya segitu saja yang bisa Al-Baqir sampaikan. Mohon maaf perkataannya berlipat karena kata Abuya sering makan gorengan. Mohon maklum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
Pak Hartos. Baik, untuk selanjutnya, Masyarul hadirin, kita akan ditampilkan oleh sosok yang wajahnya bersinar selalu lembab. Walaupun mungkin tidak suka makan kebab, Allah. Yang kalau tersenyum para wanita serap, Allah. Kita sambut Habib Ahmad Syukri bin Syihab. Allahumma salli ala Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua. Karena nikmat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ada Al-Fakir akan menyampaikan satu hadis. Allah Rasulullah SAW bersabda, inna lam yusra wala yurasu innama yurasul innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhamam wa innama yurasun ilmah. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, akan tetapi mewariskan ilmu. Jadi kita di sini untuk mendapatkan warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bisa mendapatkan warisannya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Al-Fakir bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih semangat? Kita harus semangat karena sosok yang akan menyampaikan selanjutnya adalah sosok yang insya Allah beliau suka makan pepaya. Allahumma salli ala Muhammad. Yang wajahnya sangat bercahaya, yang insya Allah akan jadi sosok orang yang kaya raya. Kita sambut Atar yang mirip Buya Yahya. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Allah sallallahu Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita harus panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat mata untuk melihat, nikmat kaki untuk berjalan ke tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah selainnya dan berbuat baiklah kepada orang tua.
arti ayat ini adalah kita tidak boleh menyembah selain Allah, karena menyembah selain Allah itu termasuk dosa besar. Karena pernah ada hadis mengatakan ijtanibu sab'an mubiqat asyirku billah wasahar ila akhir. Nabi SAW bersabda, jauhi 7 dosa besar ini, syirik kepada Allah dan sihir. Wabil walidaini ihsana, artinya kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Dengan kita mondok di sini, kita bisa membahagiakan orang tua dengan bertambahnya hafalan kita. Terus senang ketika melihat kita pulang. Dan senang ketika melihat kita rajin di pondok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah juga ridha kepada kita. Kalau orang tua murka kepada kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sambut Ahmad Jalaluddin Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya dan sahabat tabi'in tabaut tabi'innya. Yang saya hormati Sayyidul Walid Al-Habib Al-Fakir berdiri di sini untuk membahas tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi, yang mana ada amalan yang akan diterima dan yang ditolak. Yang mana amalan ada yang tidak ditolak, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqdimis sholata ala Nabi Muhammad fa'aduluha hatman bi ghairi tarad.
langgengkanlah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan Takbir. namun akan dikabulkan. A'maluna bainal qabuli a'maluna bainal qabuli waradduliha illa salata ala Nabi Muhammad. Amal-amal kita akan diterima dan akan ditolak oleh Allah SWT, kecuali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Allah SWT menciptakan Hawa Nabi Adam dan memandangnya, lalu Nabi Adam berkata, "Ya Rabb, nikahkanlah aku dengannya." Allah pun berkata, "Apa maharnya?" Nabi Adam berkata, "Saya tidak tahu ya Allah." Maka Allah berkata, "Wahai Adam, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW." Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan fil jinan wa tahiyatan biya salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tanpa kita sadari, berkumpulnya kita di sini, berduduknya Al-Fakir semua di sini, berdirinya Al-Fakir di sini ialah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Maka waktu adalah waktu yang paling nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani makbulun kasiran makbulun fihi makasiran minanas asihatu wal farag. Dua nikmat yang manusia tertipu ialah nikmat sehat dan nikmat kosong. Nikmat waktu kosong. Dengan dua nikmat tersebutlah Allah memberi kepada hamba-hambanya. Dengan waktu sehatlah kita menghadiri majelisnya, majelis-majelis salawat, majelis-majelis ilmu. Dan nikmat waktu kosong ialah kita, khususnya untuk para santri, waktu kosong diisi untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran, untuk mengulang pelajaran. Ialah salah satunya untuk santri kita contohnya. Sebagaimana ulama pernah berkata, al-waktu nafis wala tasrifu ila nafis. Waktu sangatlah berharga, maka janganlah engkau pakai waktumu kecuali untuk yang berharga. Maka berdirinya kita di sini, janganlah kita menyanyiakan waktu. Haruslah untuk bagi para santri untuk belajar yang giat, menghafal yang giat. Dan atas kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita semua. Maka janganlah kita pernah menyanyiakan waktu
jangan pernah kita menyelesaikan waktu sekecil apapun. Maka waktulah ialah sangat berharga. Jangan pernah berharap menjadi matahari yang akan terbit jika engkau selalu menyia-nyiakan waktu. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam dan nikmat hati kita yang telah digerakkan kepada majlis yang insyaallah penuh barokah ini. Karena tidak semata-mata kita menghadiri majlis ini, melainkan ini semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam yang tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, yang senantiasa diagung-agungkan oleh Zat yang Maha Agung. Siapa tak kenal beliau? Beliau adalah Nabi yang hidup dari zaman onta, akan tetapi terkenal hingga zaman Toyota. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada kita yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Qala Rasulullah SAW, wa man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Wa man mata wa huwa aqun fa walidayhi lam yakun bainahu wa bainal iblis fin nari illa darajah. Yang artinya barang siapa yang mati sedangkan kedua orang tuanya meridhoinya, maka antara dia dan para nabi di surga hanya terpaut 1 derajat saja. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia durhaka kepada orang tuanya, maka antara dia dan iblis hanya terpaut 1 derajat saja. Maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dan menghormatinya. Dan dikarenakan kita sekarang berada di pondok, jadi kita berbaktinya kepada guru-guru kita. Dan ketahuilah sesungguhnya ayah itu ada 3. Yang pertama yaitu ayah kandung, dan yang kedua ayah yang mendidik, yaitu guru-guru kita, dan yang ketiga ayah mertua. Maka dari itu kita harus berbakti kepada guru-guru kita dan menghormatinya serta menaati apapun yang diperintahnya. Dan sebagaimana yang ditulis dari kitab At-Tibyan mengatakan, seorang santri hendaklah dia melihat kepada gurunya dengan pandangan penuh hormat dan yakin terhadap kesempurnaan dan keahliannya, dan lebih mengutamakannya daripada orang yang sejaman dengannya. Nabi Muhammad. Karena hal itulah
Karena hal itu lebih mendekatkan dan memperoleh manfaatnya. Sehingga bisa menghasilkan ilmu yang berharga dan bermanfaat. Dan dikisahkan Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik radhiyallahu an. Pada suatu hari Imam Malik pergi secara sembunyi-sembunyi ke belakang tiang masjid, ke salah satu tiang masjid, untuk mendengarkan sang murid Imam Syafi'i yang sedang mengajar dan beli berkata, dan untuk mendengarkan Imam Syafi'i, dan Imam Malik duduk agar tidak menimbulkan rasa sungkan bagi Imam Syafi'i terhadap gurunya dan barang siapa yang menginginkan ilmu yang berharga, maka hendaklah belajar dengan Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Tatkala Imam Syafi'i membacanya tulisan yang ada di tiang masjid tersebut, beliau pun berkata, aku yakin yang menulis ini yang di tiang masjid adalah guru kita, yaitu Imam Malik. Dan beliau pun menambahkan di bawah tulisan tadi dengan tulisan kaifala yakunu dalik wa huwa tilmiduka ya Malik. Bagaimana tidak seperti itu, dia Imam Syafi'i adalah muridmu wahai Malik. Mungkin segini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika sampaikan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan tadi bisa memotivasikan kepada diri kita untuk agar lebih giat dalam belajar. Amin. Kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukannya datang dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dikarenakan Al-Fakir masih belajar.